Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan bahasan kita yang pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah tentang fiqhul Islam dalam kitab Al-Fiqhu Al-Minhaji. Kitab Fiqh Minhaji ini ada beberapa kitabnya kecil. Yang kemarin kita telah bahas adalah yang berkaitan dengan dasar, berkaitan dengan syumuliyatu al-fiqhil islami, yang kandungan yang ada dalam fikih Islam, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah dan lain sebagainya. Kadang kita berbicara tentang masalah fikih Islam, dikiranya yang namanya fikih itu cuma masalah ibadah, tapi yang namanya fikihul Islam adalah mempunyai aspek yang sangat banyak, baik yang berkaitan masalah ibadah maupun yang berkaitan dengan yang lainnya. Termasuk yang besar adalah masalah negara, masalah yang berkaitan dengan as-siyasiyah atau ahkam al-sultaniyah. Jadi berkaitan dengan pengaturan atau bagaimana menjalankan negara ini. Ini juga dibahas di dalam fikih Islam. Yang biasa kita ketahui adalah yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah berkaitan dengan masalah utang piutang, berkaitan dengan jual beli, ijarah, sewa menyewa, diatur semuanya dalam fikih Islam ini. Termasuk juga yang berkaitan yang sangat penting adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, baik yang dimulai dari pernikahan sampai nanti menuju kepada perceraian, termasuk nanti masalah anak. Nafkahnya seperti apa dibahas juga di situ. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang ta'rif fi ba'dil mustalahat al-fiqhiyah. Kemarin kita sampai di situ, yaitu pengertian hal-hal atau istilah-istilah dalam hukum fikih yang biasa kita ketahui. Ada yang paling kita kenal, masalah haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Di sini Bapak Ibu sekalian ada beberapa istilah. Yang pertama yang dinamakan dengan fardu. Fardu itu nyaris-nyaris sama dengan wajib. Nanti perbedaannya adalah ketika membahas tentang hal yang berkaitan dengan masalah haji. Jadi saya bacakan di sini. Ma talaba syar'u fi'lahu taliban jaziman bihaitsu yatarattabu ala fi'lihi thawab kama yatarattabu ala tarkihi al-iqab. Suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syariat ini dengan perintah yang betul-betul, sehingga jika ditinggalkan orang ini mendapatkan iqab, mendapatkan siksa, mendapatkan balasan yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjalankannya mendapatkan as-sawab, mendapatkan pahala. Ini fardu. Biasanya kita akan mengatakan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Contohnya di sini adalah kutiba alaikumus syiyam. Kemarin yang sudah kita lakukan. Yang keduanya adalah wal wajib mithlul fardi tamaman.
Sedangkan wajib dikatakan sama dengan fardu, persis dengan fardu. La farqa bainahuma abadan illa fi babil haji fi madhab Syafi'i. Dia fardu dan wajib ini tidak ada perbedaan kecuali dalam hal pelaksanaan ibadah haji. Saya contohkan begini, dalam ibadah haji itu ada hal yang dikatakan rukun. Lah, rukun haji ini tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Itu yang namanya rukun. Nah, rukun haji di sini contohnya ihram. Setelah itu wukuf. Setelah wukuf ada tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul. Itu 5. Kalau ditinggalkan maka seseorang ini hajinya tidak sah. Itu pelaksanaan haji. Itu namanya rukun, fardu hajinya itu. Sedangkan wajib hajinya mana? Nah, biasanya kita mendengarkan dari saudara-saudara atau kita sendiri melakukan ibadah haji, kita mengatakan, lah ngelempar jumrahnya, lah mabit di Musdalifahnya, mabit di Minanya, itu apa? Itu semuanya namanya wajib haji. Dan wajib haji ini kalau ditinggalkan bisa nanti dengan diganti fidyah, nyembelih kambing. Jadi kita jangan sampai mencampur adukkan antara rukun haji dengan wajib haji. Karena kalau rukun haji, kalau kita salah dalam memahaminya, ini termasuk juga wajib haji. Ternyata yang dimaksudkan adalah wukuf di Arafah. Sekarang yang masih menjadi kontroversi itu katanya orang-orang yang pergi haji dalam keadaan sakit. Saya dengarnya ini tahun ini, orang-orang yang pergi haji dalam keadaan sakit itu tidak dibawa ke Arafah. Tidak dibawa ke Arafah. Akhirnya apa? Dia tidak wukuf di Arafah. Nah, ini memang menjadi kontroversi. Kalau dulu orang yang dalam keadaan sakit di rumah sakit ketika pada tanggal 9 Dzulhijjah dibawa rame-rame pakai ambulan dikawal oleh polisi. Walaupun di sana paling 5 menit dan 10 menit, yang penting sudah wukuf di Arafah. Dalam keadaan pakai baju ihram, dalam keadaan pakai infus, dalam keadaan dia pakai selang oksigen. Dulu seperti itu. Ini yang berkaitan dengan rukun haji. Kalau yang berkaitan dengan wajib haji, contohnya seperti tadi, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, ngelempar jumrah, termasuk juga tadi yang pertama adalah miqat zamani maupun miqat makani, memulai haji dari tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Itu namanya miqat. Nah, kalau ini ditinggalkan maka kena fidyah, hajinya nggak jadi masalah. Bahkan orang yang lempar jumrah bisa diwakilkan. Seumpama jenengan pergi haji pas harus mabit di Musdalifah, mabit di Mina, jenengan sakit, harus dirawat di rumah sakit. Ternyata jenengan bawa anak yang masih sehat, anak muda usia 20-an seperti itu. Udah, nanti si anak ini bisa melemparkan milik jenengan. Ngelempar jumrah atas nama jenengan. Enggak jadi masalah seperti itu. Kalau di pelaksanaan ibadah haji di sana para petugas, jenengan yang pernah pergi haji biasanya ada anak-anak muda yang pakai baju biru. Di sininya ada garudanya, di sininya ada namanya. Nah, di situ dia anak-anak ini yang menggantikan lempar jumrah jamaah haji yang sakit dirawat di rumah sakit. Jadi anak-anak muda ini nanti ketika mau berangkat ke sana dikasih tiga nama. Nih, nanti kalau kamu lempar jumrah milik kamu, titip 3 nama ini milik orang-orang yang ada di rumah sakit. Karena terdata semuanya. Itu yang namanya wajib haji. Jadi berbeda dengan rukun. Sekarang, yang ketiganya al-fard al-aini. Nah, biasanya kita mengatakan ini apa? Fardu ain.
fardun ma yutlabu min kulli fardin min afradil mukallafin talaban jaziman. Kita biasa dengan mudah kita memberikan pengertian yang namanya fardu ain, tiap orang harus melakukan, titik. Itu lebih mudah seperti itu. Kalau secara ta'arif di sini, pengertian di sini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ini ke setiap muslim harus melakukan, talaban jaziman. Jadi orang per orang harus melakukan. Contohnya apa? Mislu as-shalah was-siyam wal hajj 'alal mustati'. Contohnya adalah salat, puasa, dan juga haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Makanya kemarin, 2 tahun kemarin, sedunia dianggap tidak mampu melakukan ibadah haji. Kenapa? Karena adanya COVID. Orang Indonesia, orang mana saja, baru tahun ini sudah dianggap mampu dan terbatas. Nanti lama-lama jenengan Pak, secara segalanya mampu, tapi secara urutan nggak mampu. Ini sudah terjadi di Indonesia kan? Jenengan duit ada, sehat, semuanya ada, tapi nunggunya sampai sekian puluh tahun. Jenengan daftar sekarang, nanti berangkatnya 2042. Kalau malaikat Israel belum mampir Pak. Kalau udah mampir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempatnya adalah al-fardu al-kifai. Apa fardu kifayah? Kita juga biasa mendengar fardu kifayah itu apa? Pokoknya kalau ada salah satu yang sudah melakukan, yang lainnya sudah gugur. Yang lainnya sudah gugur. Apa? Di sini dikatakan gini. Huwa makana mutaliban bi fi'lihi majmu'al muslimin la kulla wahidin minhum. Jadi yang diperintahkan adalah majmu'ah. Majmu'ah itu segolongan dari kaum muslimin. Kalau sudah melakukan, maka yang lainnya sudah tidak kewajiban. Yang ditakutkan apa? Kalau modelnya orang sini itu mengatakan jaga ki. Kae wis nglakoni. Aku berarti orang. Menjaga. Ternyata apa? Satu kampung tidak ada yang melakukan. Malah nanti bahaya. Yang dicontohkan di sini ada tajhizul mayyit wassalah alaih, yaitu menyelenggarakan mayit dari mulai dimandikan, dikafani, sampai nanti disolati dan dikuburkan. Fardu kifayah. Tapi bukan berarti kalau fardu kifayah terus pahalanya nggak besar, yang melakukan mendapatkan pahala yang besar. Yang kelima adalah ar-rukun. Ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya rukun itu seperti ini. Wa ma wajaba alaina fi'lahu wa kana juz'an min haqiqatil fi'li. Yang namanya rukun itu kita diperintahkan untuk melakukannya, dan perbuatan ini di dalam ibadah itu. Itu yang namanya rukun. Kalau kita katakan sholat, berarti kalau bingkai sholat itu di sini, rukunnya ada di dalamnya. Itu kita melakukan rukun. Sholat seperti ini, kita melakukan di dalam bingkai ini, bukan di luarnya. Contohnya apa? Kita niat, takbiratul ihram, baca al-fatihah, rukuk, sampai salam, semuanya di dalam bingkai ini. Kalau rukun ini tidak dilakukan, seperti tadi yang saya sampaikan, rukun tidak dilakukan, maka sholatnya nggak sah. Nah, bingkainya segini, maka rukun ini ada di dalamnya. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu apa? Wa syartu ma wajaba fi'lahu wa yajibu walakinnahu laisa juz'an min haqiqatil fi'li. Kalau yang namanya syarat harus dilakukan, tapi di luar. Kalau bingkainya di sini, ini di luarnya.
di luarnya. Syarat itu di luarnya. Kalau tadi saya contohkan sholat, berarti takbiratul ihram sampai salam semuanya ada di dalamnya. Kalau syarat apa? Syarat itu di luarnya. Apa contohnya? Kita bersuci terlebih dahulu. Bersuci. Bersuci berarti sebelum kita melakukan sholat. Sebelum melakukan sholat. Menutup aurat. Menutup aurat. Dimana, kapan kita menutup aurat? Kita menutup aurat sebelum kita melakukan sholat. Ada gurauan di masyarakat, sholat nganggo sarung oleh pora. Sholat nganggo sarung oleh pora. Jawabannya ora oleh. Nganggo sarungnya saat durunge sholat. Nek sholat Allahu Akbar nembe nganggo sarung ora oleh. Sebabnya apa? Itu syarat dilakukannya sebelum melakukan sholat. Sholat nganggo sarung oleh pora. Mau saiki kan koyo pinter menggunakan kata-kata. Dipikir, mosok sholat ora oleh nganggo sarung lan terus nganggo apa? Maksudnya apa? Di dalam sholat setelah takbir nembe nganggo sarung. Ternyata seperti itu. Nah, kalau sebelum sholat kita pakai sarung enggak jadi masalah. Nah, di luar menghadap kiblat kita di luar. Menghadap kiblat kita di luar sholat kita sudah ancang-ancang menghadap kiblat. Setelah itu kita baru takbiratul ihram. Itu syarat-syarat semuanya. Itu namanya syarat-syarat sah sholat. Termasuk kita masuk waktunya, menghadap kiblat, menutup aurat dan lain sebagainya. Syarat. Berarti apa? Yang dinamakan syarat adalah di luar dari perbuatannya. Selanjutnya ada istilah begini. Kalau jenengan, Bapak Ibu sekalian, jenengan sering mendengarkannya sunnah. Sunnah. Kalau di istilah di dalam fikih ada yang namanya mustahab, ada yang namanya mandub. Mandub sama dengan sunnah. Apa? Kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak menjadi masalah. Itu yang namanya sunnah atau mandub. Atau di sini dikatakan wa yusammal mandub sunnatan wa mustahabban wa tatawwu'an wa naflan. Ada namanya sholat apa? Sholat nafilah. Abang, sholat nafilah adalah sholat sunnah, sholat mandub yang dikerjakan di luar sholat wajib. Ketika ada seorang yang tanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Jawabnya, sholat apa yang wajib dilakukan? Jawabnya 5 waktu. Orang ini bertanya lagi, ada yang lain enggak? Ada yang lain enggak? Kalau 5 waktu terlalu kecil, ada yang lain enggak? Jawab Rasulullah apa? Illa an tatawwu. Kecuali kalau engkau mau melakukan tatawwu. Tatawwu itu apa? Melakukan hal yang disunnahkan, bukan wajib. Jadi koridornya ada koridor wajib, ada koridor sunnah. Jangan sampai yang koridor sunnah ini kita tarik menjadi sesuatu yang wajib. Biarkan yang sunnah ya sunnah. Yang sunnah, yang wajib ya wajib. Takutnya apa? Sesuatu yang sunnah ditarik menjadi hal yang wajib. Kadang ada orang, saya itu kalau sholat duha, saya wajibkan pada diri sendiri sholat duha. Salah malahan. Yang namanya sholat duha sunnah, ya sudah sunnah. Kita mau lakukan alhamdulillah dapat pahala, nggak melakukan kita nggak apa-apa. Apalagi kalau kita mempunyai pemikiran, kita melakukan ini karena ingin ini. Kita melakukan sholat duha biar rezekinya lancar. Seperti itu. Kita mau sholat malam biar nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala urusan-urusan kita. Kita mau melakukan sholawat biar begini. Kalau kita melakukan ibadah dasarnya nanti ingin seperti itu, yang ditakutkan adalah kalau tidak terjadi, kita nanti menyalahkan syariat. Saya contohkan Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan. Kita mau sholat duha. Sunnah, mandub, tatawwu, nafil, mustahab. Mau sholat duha dengan harapan rezeki ini lancar. Sholat duha tiap hari, tapi ternyata rezekinya nggak lancar-lancar. Yang disalahkan sholat duhanya itu kan. Yang paling ngetren adalah sedekah.
Sedekah sekian akan dilipat gandakan jadi 100, jadi 700, jadi sekian. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di kepalanya digitukan. Ini harus percaya ini dan lain sebagainya. Udah, kalau mau sedekah sudah jalankan aja. Sebabnya apa? Kalau sedekah betul ternyata tidak terjadi seperti itu, yang ditakutkan dikira ayat Al-Qur'annya salah. Ketika kita mendengar tentang balasan sedekah, setelah itu kita sedekah, sholat Jumat dengar khutbah tentang balasan sedekah. Akhirnya di kepalanya, kalau saya sedekah 10.000, saya akan dapat sekian dikalikan sekian. Akhirnya Bang, Jumat berikutnya masukkan enggak 100.000. Masukkan di kotak enggak 10.000 tapi 100.000 yang dimasukkan. Kalau 100.000 langsung ambil HP, buka kalkulator, langsung dihitung. Dihitung berarti 100.000 dikalikan 700. Ush, itu akeh gitu. Habis sholat Jumat ditunggu jam 2 kok enggak dapat, jam 4 enggak dapat, ditunggu sampai jam 10 enggak dapat juga. Oh salah itu Ustaz. Salah Ustaz. Bukan Ustaznya yang salah, Al-Qur'annya yang salah. Nah, ternyata Bang, seseorang melakukan hal ibadah seperti itu dasarnya karena mau mendapatkan balasan. Kalau tidak dapat balasan akhirnya nanti kecewa. Seperti kita berdoa. Kata Rasulullah itu apa? Sudah berdoa ternyata falam yustajabu. Tidak dikabulkan. Akhirnya orang ini yatahassar. Dia jengkel, kecewa, bayati doa. Akhirnya Bang, dia enggak mau doa. Gara-garanya Bang, doa betul-betul pokoknya kalau doa begini saya harus begini. Ternyata Bang, oleh Allah Subhanahu wa taala ditunda-tunda. Akhirnya jengkel. Bayati doa. Akhirnya Bang, dia meninggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah al-mubah. Mubah itu sesuatu yang boleh dikerjakan, Jadi dikerjakan ya tidak apa, tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Ini. Maka nafi'luhu wa tarkuhu sawa'an. Jadi suatu perbuatan yang kalau dilakukan dan ditinggalkan itu sama, enggak jadi masalah. Contohnya begini, Bapak Ibu sekalian. Ada ayat فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ini berkaitan dengan sholat Jumat. Dengan semuanya, Bapak-Bapak. Berkaitan dengan sholat Jumat. Jika sholat Jumat ini sudah dilakukan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Maka bertebaranlah kalian. Ya sesuai dengan kesibukan masing-masing. Wabtaghu min fadlillah, maka carilah apa yang engkau inginkan dari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Setelah sholat Jumat bertebaranlah kalian, silahkan bekerja. Lah kalau bersolat Jumat Pak turu priye? Jadi ya Bang, di sini wabtaghu min fadlillah ini disuruh bekerja ini hukumnya mubah. Yang mau bekerja silahkan, sing arep tekan ngomah langsung makan siang setelah itu tidur ya juga silahkan. Jadi nggak jadi masalah, di situ namanya mubah. Yang selanjutnya ma talabana syar'u bi tarkihi talaban jaziman. Itu apa? Haram. Kebalikan dari wajib adalah haram. Syariat ini, agama ini memerintahkan kita untuk meninggalkan dengan perintah yang benar-benar perintah kita untuk meninggalkannya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Cara yang hak dengan qisas. Cara yang hak dengan cara yang qisas.
Sehingga tidak ada alasan apapun untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Melakukan pembunuhan. Sejahat-jahatnya orang ini, kita tidak boleh membunuhnya. Apa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nyawa seseorang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masih viral nih di Semarang, seorang suami menyewa pembunuh bayaran sekian ratus juta untuk membunuh istrinya sendiri. Membunuh istrinya sendiri. Jengkel karo bojone, akhirnya nyewa wong kon mateni bojone. Ternyata pembunuh bayaran cekel polisi, si suaminya bingung, akhirnya bunuh diri. Nah, akhirnya kan bertumpuk-tumpuk Pak, itu dosanya. Dosanya bertumpuk-tumpuk tuh. Sudah dia menjadi inisiator untuk membunuh istri, bayari, setelah itu dianya sendiri bunuh diri. Numpuk. Itu. Yang selanjutnya adalah makruh. Makruh itu apa? Makruh itu ma talabana syar'u bi tarkihi talaban jaziman lakin duna talabi tarkil haram. Jadi diperintahkan untuk meninggalkan, tapi bukan seperti meninggalkan yang haram. Contohnya ini ada larangan-larangan yang tidak sampai kepada yang haram. Saya sering di sini menyampaikan beberapa kali, bahkan saya menyampaikan ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Man akala min hadhihi syajarati al-khabitha fala yaqribanna musallana." Ya, ini di sini ternyata bawang putih, Pak. Bawang putih. Rasulullah SAW mengatakannya, barang siapa yang baru makan dari tumbuhan yang khabitha, yang buruk, yang bau ini, jangan dekat-dekat dengan masjid kita. Maksudnya apa? Baru makan ini jangan langsung ke masjid kalau dengan azan. Itu apa? Ternyata bawang putih yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu bawang putih. Setelah makan bawang putih, kalau mau ke masjid maka harus sikat gigi, harus siwak. Kenapa? Mengganggu keamanan dan kenyamanan orang yang ada di sebelahnya ketika sholat. Nah kalau dikiaskan apa? Dikiaskan rokok, Pak. Rokok. Nggak tahu dengan ada yang rokok nggak di sini? Ahlul hisab. Ahlul hisab. Rokok. Saya masih mendapati, Pak, orang berangkat sholat Jumat. Berangkat sholat Jumat sambil ngerokok. Berangkat sholat Jumat naik sepeda motor, sini ada rokoknya. Saya nggak tahu dia tahu apa enggak. Saya mau tahu paling dia mengatakan makruh, iya makruh. Tapi apa? Kasihan yang ada di sebelahnya. Yang ada di sebelahnya kasihan tuh. Kalau mengganggu seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik ditinggalkan. Kadang bukan rokok, Pak. Malam hari mau tidur pakai fresh care. Wis sepuh pakai fresh care. Tidur, bangun tidur, cuma wudhu, ke masjid, ke musola, baju yang tadi malam dipakai, fresh care campur sama iler, campur sama keringat, baunya seperti apa coba? Saya pernah nggak kuat, Pak, ganti soft saya, jejer bareng saya pindah ke soft, baunya seperti itu. Itu kalau diberitahu ngamuk orang itu, besoknya nggak jamaah lagi. Sedangkan dia kalau nggak diberitahu, yang di sebelahnya kasihan. Itu efeknya seperti itu. Itu yang namanya makruh. Sekarang yang selanjutnya adaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada adaan. Adaan itu apa? Kita melakukan perbuatan sesuai dengan waktunya. Ini contohnya sholat jelas. Ketika kita sholat subuh seperti tadi, berarti kita ada pada waktunya. Kalau keluar dari waktunya, namanya qadhaan. Qadhaan. Contohnya, saya contohkan malam hari punya acara mantu apa terlalu capek.
Selesai jam 10, setelah itu tamu ribetnya dan lain sebagainya sampai jam 1, akhirnya capeknya sudah tumpuk-tumpuk. Tidur les jam 1, tangi-tangi jam 8. Tangi jenggelek jam 8. Wah, rano sing gugah. Pas mlaku sak omah turu kabeh. Ini pernah kejadian Pak di Stono itu. Habis zaman dulu kan resepsinya malam. Kalau sekarang banyak di gedung, banyak resepsinya siang, itu malam. Habis resepsi capek tidur semuanya. Maling masuk rumah dengan santai, ngliwati wong-wong sing do turu. Dintek reng maling. Duit sumbangan itu kowo turu kabeh. Mantene lho capek meneh. Turu maling dengan leluasa wong semonake dilewati reng maling. Nah ini tangi-tangi jam 8. Terus bagaimana sholatnya? Sholatnya qodhoan. Nah tutorialnya priye? Tutorialnya masuk ke kamar, listrik pateni, klambune ditutup. Sholat subuh jam 8, seakan-akan sholat subuh jam 4:30. Peteng suasanane si peteng wis nyamane por Allahu Akbar sholat subuh. Jam piro? Jam 8. Nek kowe bocah nom ibune ndelake. Masya Allah, anakku saiki sholat duha. Sholat apa nih? Sholat subuh, Bu. Tak tambahi sisan sholat duha. Oh no, sholat subuh jamak karo sholat duha. Nggak jadi masuk qodhoan, tapi mempunyai udzur yang syar'i. Kalau tidak ada udzur yang syar'i bahaya. Di sini nih, wal qadha'u wajib sawa'un fatatil ibadah bi udhrin aw bi ghairi udhrin. Baik dengan udzur maupun tidak udzur. Wal farqu baina anna fautaha bi ghairi udhrin mujibu al-itsmi. Kalau dia melakukan qadha ini tidak ada udzur, maka dia kena dosa. Kalau dia udzur enggak jadi masalah. Contohnya, nonton bal selesai jam 3:30, Piala Champion 4:30. Dari 4:30 sampai 4:30 sak jam. Meripat wis ra nunggu melek. Akhirnya les tangi-tangi jam 9. Berarti apa? Tidak ada udzur. Lah, kalau ternyata seperti tadi sangat capeknya ada les turu temenan, tangi-tangi jam 8. Ini Pak kejadian ketika Rasulullah bersama rombongan dari Khaybar. Kota Madinah di sini Khaybar. Khaybar itu isinya orang Yahudi. Ya provokator banget nih. Ini Khaybar ini provokator banget. Oleh Rasulullah diperangi ini, Khaybarnya kalah, Rasulullah balik dari Khaybar rombongan. Ketika rombongan mau kembali ke kota Madinah, apa yang terjadi? Malam hari Rasulullah mengatakan siapa yang mau menjaga sholat kita. Maksudnya apa? Kita mau istirahat, siapa yang mau melek, enggak tidur, nanti kalau waktunya subuh kita bangunkan. Ada satu saya ya Rasulullah, jangan kamu. Rasulullah ngerti, wong iki pelor, nek nempel langsung molor. Ketemu bantal langsung seperti itu. Rasul tahu, jangan kamu. Akhirnya Pak Bilal, saya Rasulullah, Bilal kamu jangan tidur, kita mau tidur. Ini pulang perang, bukan pulang kondangan, pulang perang. Akhirnya apa? Semuanya tertidur, termasuk salah satunya Bilal. Tidur bareng di situ. Bilal bangun matahari udah tinggi. Kata Rasulullah, "Nintah ya Bilal. Kamu ikut tidur juga ya Bilal?" Jawab Bilal, "Ya sawah Rasulullah. Dengan ngantuk tertidur saya juga sama tertidur. Kalau begitu, kamu azan. Azan, Pak. Matahari udah tinggi. Kalau di sini yang biasa azan siapa? Tangi jam 8, tiba-tiba aku krungu pengajian tangi jam 8 tak adani. Ning kene diadani jam 8. Ya wong teko Pak dudu Pak jamaah. Tekone dudu Pak jamaah. Tikon adzan. Setelah itu Rasulullah memerintahkan rombongan untuk pindah dari tempat tidur tadi. Kata Rasulullah, ini tempat ghaflah, kamu ini di sini. Tempat kamu lupa kamu di sini, ayo pindah.
Setelah pindah, Rasulullah melakukan sholat subuh bersama-sama. Matahari sudah tinggi. Beliau mengatakan man nama an sholatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha fala kafarata lidzalik. Barang siapa yang tidur melupakan sholat atau dia lupa melakukan sholat, maka dia harus melakukannya ketika mengingatnya. Kita mengingatnya. Dari kisah ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita, Rasulullah tidak marahi, tidak menyalahkan Bilal. Itu satu. Yang keduanya, Rasulullah bisa sampai lupa seperti itu, akhirnya terjadilah yang namanya hukum qadha. Jadi kalau saya lihat ini, cerita ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kita mengqadha salat dengan cara yang sangat unik. Caranya apa? Rasulullah sampai salatnya sudah siang. Caranya seperti itu. Menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah ini juga manusia. Apa yang terjadi pada manusia terjadi juga pada Rasulullah. Atau dibalik, yang terjadi pada Rasulullah juga mungkin juga terjadi pada kita. Sehingga kita diberikan solusi, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu terjadi seperti ini, solusinya seperti ini. Jadi bukan cuma Rasulullah memberitahu aja, di situ Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa. Tertidur sampai pagi, sampai agak siang. Seperti jenengan sujud sahwi. Sujud sahwi Rasulullah lupa, Pak. Rasulullah lupa. Kata Abu Hurairah itu, kita sholat bareng sama Rasulullah, sholat duhur 4 rakaat. Di dalam riwayat yang lain, sholat 4 rakaat. Ketika 2 rakaat, Rasulullah salam. Setelah salam, Rasulullah bersandar di seperti ini. Ada beginian, bersandar. Jadi setelah salam, Rasulullah bersandar. Ini yang ada di sebelahnya, di belakang Rasulullah ini ada orang namanya Dzulyatin. Ya Rasulullah, aku siratis sholat, amnasid. Ya Rasulullah, apakah sholatnya dikosor? Apakah engkau lupa? Jawab Rasulullah, apa terjadi seperti itu? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, terjadi. Betul tadi yang dikatakan oleh ini, namanya Dzulyatin. Betul yang tadi dikatakan, betul ya Rasulullah. Hanya Rasulullah berdiri lagi 2 rakaat, setelah itu sujud sahwi. Akhirnya kita mengetahui bagaimana caranya kalau terjadi pada diri kita seperti itu. Dengan cara yang sangat unik tadi, Rasulullah lupa. Akhirnya kita tahu kalau seumpama kita lupa rakaat sholat. Saya nggak tahu di sini pernah terjadi atau enggak. Di tempat saya, di tempat yang lain saya diceritain itu sholat maghrib 2 rakaat. Katanya makmum itu curiga. Tasyahud yang pertama imam kok suwi temen. Tiba-tiba assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus saya nemburi ngomong subhanallah ora digople. Langsung saya nemburi ngatek kabeh. Semuanya berdiri semuanya. Imamnya lihat makmum, loh kok ngatek kabeh. Imamnya dan antiknya imamnya yakin kalau itu selesai. 3 rakaat. Imamnya sampai selesai, sampai pulang. Dia yakin dia sholat 3 rakaat. Baru setelah itu ramai di musola. Gara-garanya imamnya lupa. Itu di tempat saya pernah terjadi. Di tempat mertua juga pernah terjadi seperti itu. Lah kalau seperti itu, terus dia berdiri lagi, ada sujud sahwi. Jadi diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya seperti itu. Makanya kita mempelajari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kita banyak mengetahui tentang hukum-hukum, mengetahui biografi Rasulullah bagaimana. Setelah itu nanti kita banyak mengetahui tentang hukum-hukum, Pak. Hukum-hukum seperti ini, kita mengetahui. Akhirnya kita mengetahui apa yang namanya qadha. Salat qadhaan. Lah nek habis duhur capek banget, habis duhur turu. Tangi-tangi jam 5:30. 10 menit mana maghrib. Terus gimana? Ya saat itu juga bangun, kalau cukup untuk mandi ya mandi, kalau enggak ya wudhu aja. Setelah itu sholat asar.
Allahu Akbar untuk sak rakaat, tiba-tiba masjid adzan Allahu Akbar. Waduh, nembe untuk sak rakaat ternyata sudah adzan maghrib. Terus gimana? Ya dilanjut. Kita dalam keadaan sholat pada waktu asar. Walaupun sholat asar 1 rakaat pada waktu sholat asar, 2 rakaatnya pada waktu sholat maghrib. Kita dianggapnya sholat asar pada waktu asar. Ini Bapak Ibu sekalian. Qadhaan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita mempelajari sirah Rasulullah, kita mempelajari biografi Rasulullah, akhirnya kita mengetahui hukum-hukum yang ada. Saya contohkan satu lagi. Tentang apa? Kontroversi. Kontroversinya apa? Orang zaman sekarang kalau mendengarkan Rasulullah menikah dengan Aisyah, mesti jadi kontroversi. Rasulullah saat itu usianya sekitar 50 tahun, Aisyah usianya sekitar 6 tahun. Setelah itu Rasulullah membina rumah tangga bersama Aisyah usianya 9 tahun. Kalau zaman sekarang diprit ring Komnas Perlindungan Anak, koyo saya puji, akhirnya masuk penjara itu. Seperti saya puji itu, menikah dengan siapa itu perempuan usianya 12 tahun. Nah, kalau seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, ini jadi kontroversi. Rasulullah menikah seperti itu jadi kontroversi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang namanya anak adalah manusia yang usianya 0 sampai 18 tahun. Dan anak yang masih di dalam kandungan itu dianggap sebagai anak sampai 18 tahun. Berarti kalau menikah dengan seorang perempuan usianya di bawah 18 tahun bisa kena semprit, kena Undang-Undang Perlindungan Anak, bisa jadi masalah. Kalau zaman sekarang nggak jadi masalah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa Aisyah ini seorang anak yang cerdas, yang pintar, yang subhanallah, Allah memilihkan Rasulullah untuk menikahinya. Sehingga apa? Menjadi file, menjadi flash disk, menjadi file bahwa Aisyah ini merangkum hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak. Lebih dari 2000 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang banyak sekali berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Jadi kita mengetahui kehidupan Rasulullah dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Contohnya, Aisyah pernah mengatakan, saya pernah mandi bareng dengan Rasulullah. Saya lihat rambutnya sekian. Mandi bareng dengan Rasulullah, rambutnya Rasulullah sekian. Ketika kata-kata ini yang muncul dalam kepala kita adalah, oh mesra Rasulullah dengan istrinya. Tapi apa dalam hukum ini? Ketika seorang mandi bareng, di situ ada bak. Kemungkinan besar air yang netes dari badan masuk ke bak lagi. Kalau mandi sendirian mungkin kecil. Kalau mandinya berduaan, air yang mustakmal yang sudah dipakai nyemplung ke situ, itu lebih banyak. Ternyata Pak Rasulullah masih ngambil di situ. Berarti apa? Tetesan air mustakmal yang masuk ke situ masih dianggap sebagai air yang suci. Bisa dipakai untuk mandi besar. Hukum seperti itu, Pak. Jadi apa? Dilihat dari seperti itu, akhirnya keluarlah hukum seperti itu. Termasuk juga pernah Aisyah mengatakan, dakhala alayya Rasulullah. Rasulullah mendatangi saya dan bertanya, hal indakum syai'? Ya Aisyah, kamu punya sesuatu enggak? Apa maksudnya? Sarapan. Rasulullah tanya Aisyah tentang sarapan. Jawab Aisyah enggak punya. Orang sekelas Rasulullah minta ke istrinya ada sarapan enggak? Jawab istrinya enggak punya. Enggak punya sarapan. Jadi kalau jenengan di sini saya yakin pulang ke rumah tanya sama istri, "Bu, sarapan iki Pak sego kono karo tempe." Ada. Tapi ini Rasulullah tanya sama istrinya, jawabnya enggak ada. Enggak ada. Dengan santainya Rasulullah, kalau begitu saya puasa. Suatu ketika datang lagi Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah mengatakan seperti ini, "Uti alaina al-hisab." Ya Rasulullah, kita diberikan hadiah berupa makanan. Kata Rasulullah, coba bawa sini hari ini.
bawa sini. Setelah itu apa? Dimakan oleh Rasulullah dan beliau mengatakan, tadi saya masih berpuasa. Akhirnya apa? Itu suatu hukum bahwa yang namanya niat puasa sunnah tidak harus malam hari. Ketika jenengan dari subuh sampai nanti pulang dari sini ini, jenengan belum ngeteh, ngopi dan lain sebagainya, terus sampai di rumah tanya, Bu, ono sarapan ora, ya wis aku poso. Si ibu mesti kaget, kok tengaren Pak orang ngamuk. Tengaren Pak orang ngamuk nek. Si ibu ki sampai celetuk kok tengaren Pak orang ngamuk. Ama aku krungu pengajian kaya kuwi. Aku ora ora ngamuk nek. Bojone geger tengaren Pak orang ngamuk. Ya wis nek kowe poso. Ora apa-apa Pak, niat ketika pagi hari enggak jadi masalah. Dari apa? Dari cerita itu. Akhirnya Pak diperbolehkan berpuasa niatnya pada pagi hari, berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan, puasa wajib, kita niatnya harus bermalam hari. Kita bermalam hari, kita niat mau berpuasa seperti itu. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah al-i'adah. Tadi ada adaan, ada qadhaan, ada i'adah. Ada itu melakukan pada waktunya, qadha itu melakukan di luar waktunya. Di luar itu setelah Pak? Setelah waktunya. Kalau sebelum justru nggak sah tuh. Justru nggak sah. Sholat subuh jam 8, karena ada udzur, itu namanya qadha. Tapi kalau sholat subuh jam 4, nonton bal sampai jam 4, waduh serak kuat setengah jam mana subuh. Aku Pak sholat subuh jam 4 daripada ngombablas. Ora oleh Pak kopi. Karena syarat-syaratnya sholat harus masuk waktunya. Nek ra kuat yo ngluruk korek api dicengkal ngene nih. Nek ra apa njukuk kopi, Pak. Insyaallah kopi ndadekke wong ora iso turu. Tapi aja dinom gabyur ki mripat insyaallah ora iso turu. Pedes mesti. Niku. Kalau di luar sebelum nih justru nggak sah. Tapi kalau di luar setelahnya justru sah. Ada kisah gini Pak. Antik. Rasulullah ini sholat sunnah setelah sholat asar. Sholat sunnah setelah sholat asar. Padahal setelah sholat asar nggak boleh kita sholat sunnah. Ada orang yang lihat. Akhirnya tanya, ya Rasulullah, kok sholat setelah sholat asar 2 rakaat? Jawab Rasulullah itu enteng Pak, santai. Jawab Rasulullah, setelah sholat duhur, saya ada tamu banyak sekali. Orang sempet aku Pak sholat sunnah. Akhirnya tak qadha. Sholat sunnah setelah duhur diqadha setelah asar. Tadi saya terlalu sibuk, hanya saya qadha. Makanya Pak, kalau kita lihat 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya besar, kita jenggelek koyo iki, tiba-tiba waduh orangnya enggak genggo gawe sholat sunnah. Akhirnya jenengan sampai di sini mau sholat sunnah di sini enggak cukup, sholat di rumah enggak cukup, di sini langsung qomat jenengan ikut. Setelah itu apa? Jenengan sholat sunnah sebelum-sebelumnya diqadha, tapi saya ingatkan jangan di masjid. Kalau jenengan sholat qadha sehabis sholat subuh, jenengan di masjid jadi fitnah. Fitnahnya siji wong-wong dong ngomong, "Ge wong priye sih kok bar subuh kok sholat sunnah?" Dikirane jenengan wong ora ngerti. Siji. Nomor lorone ketika jenengan sholat sunnah kuwi wong-wong do ndelake kaya iki, jenengan ning atine mesti do ora ngerti yo. Mesti do ora ngerti. Aku ki qadha Rasulullah pernah kaya iki. Akhirnya kok wong sing ning kene suudzon jenengane malah bangga karo salat do ora ngerti kan. Aku ki salat qadha mau ora sempat. Rasulullah ki kaya iki. Lebih baik apa salate ning omah. Nek salat ning omah yo jenengan aja ning ngarepe bojone jenengan jenengan baru salat Pak lah beri-berinan sih. Ya. Makanya segala sesuatu Pak yang menjadikan fitnah, hati-hatilah. Hati-hati. Berbahayanya apa? Ndadeke orang enaki. Salat ngene Ustaz Nasmuddin salat subuh dina Jumat ning ngene nganggo sajdah ora Ustaz? Nganggo sajdah ora ning kene? Enggak.
Salat subuh pada hari Jumat disunahkan kan sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar langsung sujud tanpa rukuk kan langsung sujud. Coba nek ora tau ning kene Pak, nggo esuk dina Jumat, sana sebutin imam salat subuh ora mungkin isi. Tiba-tiba sujud. Nek wong serang ngerti, Pak sebut melu aliran apa saiki? Jawaban melu aliran apa? Aliran banyu rob. Nek ora dumumken dhisik dadi masalah, Pak. Padahal itu Pak, suatu hal yang sunnah. Suatu hal yang sunnah. Nanti rakaat keduanya al insanin al-insan. Nah itu kalau nggak diumumkan karena bukan kebiasaan. Makanya saya tadi tanya, di sini biasa gitu enggak? Kalau di sini biasa gitu, berarti permulaannya sudah diumumkan. Jenengan udah tahu semuanya, ada sujud tilawahnya, orang-orang sini sudah terbiasa. Sebenarnya iki ning Aminah biasane nek dina Jumat salat subuhnya ana sujud tilawah. Ana sujud tilawah. Wong wis do ngerti. Lah nek wong di luar kota tiba-tiba mlebu ning ngene ana sujud tilawah kaget. Kejadian paling stono kaya kuwi, akhirnya ana sing takon, "Ustaz, kealiran sesat apa Ustaz?" Lah napa, Pak? Ning nggonku ki ngundang pengajian dina Jumat biasanya ustadz dek stono. Tiba-tiba ustadz dek luar stono ning kono dikironi wong stono akeh ustadz. Biasa wong-wong jamaah ning salat kono diajari salat subuh nganggo sujud tilawah. Iki si ustadz ora ngabari. Husnudzon iki si ustadz iki husnudzon. Langsung sujud tilawah yo geger. Geger ning kono tapi ora ono sing wani takon bar pengajian ustadz iki pengajian. Dino ahate ana sing melu pengajian. Lah kok kae iki melu aliran opo sak aliran tiba-tiba aku tak belah Pak. Iki koyo kae sujud tilawah Pak dina Jumat. Heeh dina Jumat sujud tilawah sing diwaca iki. Lah kene ora ngerti yuk. Husnudzon. Jadi apa? Kita baik aja kalau enggak kita umumkan jadi masalah. Padha bae jenengan Pak Juko ayam sing mlebu ning sumur jenengan Pak nulungi kan? Tapi ayamnya ora ngerti Pak. Nek Pak ditulungi wuyek ning ngisor iki. Niku. Yang terakhir adalah al-i'adah. I'adah itu mengulang salat. Wal i'adatu hiya fi'lul ibadati fi waqtiha marratan tsaniyah li ziyadati fadilah. Melakukan suatu ibadah pada waktunya 2 kali untuk mendapatkan fadilah, kemuliaan yang lebih. Contohnya melakukan sholat sendirian, setelah itu di situ ada sholat jamaah, kita disunahkan untuk bisa ikut sholat jamaah 2 kali yang jadi masalah. Jadi untuk yang keduanya, pernah kan ada orang yang masih duduk-duduk di masjid, setelah itu ada jamaah di masjid, Rasulullah tanya, kenapa kamu nggak ikut sholat tuh? Nggak ikut sholat. Jawabannya, sholaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat tadi di rumah. Nah, kata Rasulullah, silakan kamu ikut sholat. Kamu mendapatkan fadilah jamaah, bisa menemani yang lainnya. Itu adalah yang berkaitan dengan al-i'adah. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah jam 6. Kita sampai di sini dulu. Intinya adalah bahwa yang namanya hukum-hukum Islam ini harus kita ketahui. Sehingga kita tidak mencampur adukan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang syarat. Kita tahu, kalau kita sudah tahu, akhirnya kita hati-hati. Yang rukun kudu talakoni, yang syarat kudu talakoni, yang syarat itu seperti ini, yang wajib itu seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi kita alhamdulillah nambah ilmu. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ahkamut thaharah. Hal-hal yang biasa kita lakukan, kita lihat hukum-hukumnya, kita lihat dalil-dalilnya, bagaimana Rasulullah SAW dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.